Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan setelah pembahasan nomor 19 sampai 20. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini diulangi lagi nomor 20 ya, tidak apa-apa salah ketik. 20 sampai 21. Oke. Nomor 20, peluang pelemparan satu dadu dan satu uang logam. Tentukan peluang muncul mata dadu prima dan gambar. Ingat, di sini ada penghubung kata dan. Ya. Memang dalam penulisan dalam peluang, materi peluang di kelas 10 itu dibagi menjadi dua. Peluang kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling lepas. Saling lepas seperti ini gambarnya. Maka peluangnya A atau B. Jadi peluang kejadian saling lepas dan tidak saling lepas itu kata penghubungnya adalah atau. Ya, seperti pada soal sebelumnya, atau maka rumusnya seperti ini kalau tidak ada irisan. Sedangkan yang tidak saling lepas atau memiliki irisan itu rumusnya peluang A ditambah peluang B dikurangi banyaknya peluang irisannya. Ya. Kemudian yang kedua yaitu peluang saling bebas dan tidak saling bebas. Kalau saling bebas itu kata menghubungnya adalah dan. Nah, kalau ketemu rumus dan pasti peluangnya nanti ketemu dikali. Ya, kalau ketemu kata hubungnya atau mesti kata hubungnya adalah plus nanti. Cara menghitungnya plus. Oke, kalau saling bebas maka peluang kejadian A itu tidak akan mempengaruhi terjadinya peluang kejadian B atau sebaliknya. Jadi ini independen ya, tidak saling mempengaruhi. Peluang A dikali peluang B. Sedangkan peluang tidak saling lepas, tidak saling bebas, tidak saling bebas itu peluang kejadian A akan mempengaruhi terjadinya peluang kejadian B. Kalau dituliskan seperti ini, peluang kejadian A dikali peluang kejadian B setelah kejadian A dilakukan. Maka tidak saling bebas. Ya. Kita bahas nomor 20. Nomor 20, ya. Peluang dadu dan logam. Ini pasti adalah saling bebas. Kenapa? Satunya dadu, satunya logam. Itu pasti tidak saling mempengaruhi. Tidak saling mempengaruhi. Kenapa kok saya pilih saling bebas atau tidak saling bebas? Karena di sini kata hubungnya dan. Sehingga soal ini tidak bisa menggunakan rumus saling lepas atau tidak saling lepas. Pasti antara bebas atau tidak bebas. Nah, karena dadu sama logam ini pasti keduanya independen ya, dadu sendiri, logam sendiri, maka kita pakai rumus yang ini, saling bebas ya. Oke, kita lihat dadu dulu. Peluang kejadian A itu dadu prima berarti 2, 3, 5. Sehingga peluang kejadian A-nya adalah 3 per karena sebuah dadu 6 yaitu setengah. Sekarang kejadian B-nya ada majemuk yaitu pada koin ya, logam muncul gambar saja. Nah, maka peluang B-nya ada 1 per, karena koin kan ada 2 ya, angka kalau enggak angka ya gambar. Berarti 1 per 2. Satunya karena di soal diminta muncul gambar. Karena sekali lagi ini penghubungnya adalah dan itu pasti pakai rumus saling bebas atau tidak saling bebas. Dadu sama uang logam ini tidak saling mempengaruhi ya. Munculnya dadu ya dadu sendiri, logam sendiri. Sehingga peluang kejadian A dan B ini dirumuskan dengan peluang A kita kalikan dengan peluang B. Maka peluang A-nya setengah kita kalikan dengan setengah, ketemulah 1/4. Jadi jawaban yang nomor 20 1/4. Oke, berikutnya nomor 21. Nomor 21 ada sebuah kantong, saya gambarkan sebuah kantong. Bola merahnya ada 3, saya gabung bola merahnya 3. Kemudian bola putihnya ada 6. Akan diambil ya, ambil 2 bola berturut-turut atau satu persatu. Berturut-turut itu artinya satu persatu, tidak boleh langsung ambil 2. Oke, yang A, peluang terambilnya bola putih pada pengambilan pertama ya. Kemudian bola merah pada pengambilan kedua. Jadi pertama itu ngambil putih, kedua ngambil merah. Ya. Tetapi di sini ada kata-kata
jika pada pengambilan pertama bola dikembalikan lagi, ya, jadi ini dikembalikan kasusnya. Karena bolanya dikembalikan, maka banyaknya bola yang di dalam kantong ini akan utuh seperti semula. Karena utuh seperti semula, maka ketika pengambilan kedua itu tidak mempengaruhi atau tidak terpengaruh oleh pengambilan pertama karena bolanya dikembalikan lagi. Sehingga soal A ini masuk kategori saling bebas. Jadi peluang kejadian terambilnya putih dulu ya tadi, putih dan merah pada pengambilan kedua dan merah. Maka rumusnya adalah peluang kejadiannya putih kita kalikan dengan peluang kejadian merah. Peluang kejadian putih, di sini putih ada 6, berarti 6 per semestanya ada 9. 3 tambah 6 kan 9. Kita kalikan dengan merah. Merah di sini ada 3. 3 per total bolanya ada 9. Kenapa kok tetap 9? Karena waktu pengambilan putih tadi, waktu sudah ngambil putih, putih kemudian dikembalikan lagi ke dalam kotak, maka jumlah putih, salah ini ya, salah ngasih panah. Satu lagi, waktu ngambil yang pertama putih ya, putih terambil, kemudian untuk ngambil kedua putihnya dikembalikan lagi, otomatis kan putihnya balik lagi jumlahnya 6, sehingga peluang terambilnya putih 6 per 9 dikalikan merahnya 3 per 9, ketemunya adalah 18 per 81 ya, atau kita sederhanakan, saya taruh di sini, ini kita sederhanakan saja, ini seret 3 coret 2, berarti jawabannya 2 per 9 ya. Oke, berikutnya yang B, peluang terambilnya bola putih pada pengambilan pertama. Jadi yang pertama terambil putih, yang kedua terambil bola merah, kedua merah. Tapi di sini yang jadi catatan, pengambilan bola pertama tidak dikembalikan lagi. Kalau tidak dikembalikan, artinya kasusnya berarti kalau tidak dikembalikan bisa diilustrasikan ya. Jadi waktu pertama itu ngambil putih, sudah diambil. Kemudian waktu ngambil putih ini tidak dikembalikan lagi untuk soal nomor B, sehingga tidak lagi 6 di sini. Nanti jumlahnya adalah 5 ya, waktu pengambilan kedua. Ya, kita hitung dulu. Karena ini kejadiannya berpengaruh pada pengambilan kedua peluangnya, maka dia masuk kategori tidak saling bebas ya. Berarti peluang kejadian A dan B itu dirumuskan dengan peluang A dikalikan peluang kejadian B setelah kejadian A dilakukan ya. Peluang kejadian A yaitu terambilnya putih. Oh, ini jangan A ya, kita pakai istilah putih sama merah aja, kita sesuaikan dengan soalnya. Ustaz pakai istilah singkatannya sesuai dengan soal, putih dan merah. Oke. Berarti peluang terambilnya putih pada pengambilan pertama dan merah pada pengambilan kedua. Sehingga rumusnya peluang terambilnya putih dikalikan peluang terambilnya merah setelah pengambilan putih dilakukan. Peluang terambilnya putih tadi mula-mula kan masih 6 ya. Tadi mula-mula masih 6. Ini. Ya, ngambil pertama dia masih 6 di sini. Ya. Dia masih 6, berarti ini 6 per 9 dikalikan. Nah, waktu ngambil kedua, putih ini tadi sudah diambil 1, maka di sini tinggal 5. Nah, maka peluang terambilnya merah. Merah itu setelah putih tadi dilakukan, jadi peluang terambilnya merah 3 per 3 tambah 5, 8. Kenapa kok di sini 5? Karena tidak dikembalikan lagi. Oke, kita bagi 3, ini 2, ini 3. Kita bagi 3 ya. Coret. Ini 2 per 8 ketemu 1/4. Oke, maka jawaban B adalah 1/4. Kalau yang tadi ini jawabannya 2 per 9. Oke.
Yang perlu diingat oleh rekan-rekan, ini peluang itu ada dua ya. Kata bumbunya atau kata bumbunya dan. Kalian harus melihat soalnya penghubungnya mana. Ya, itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.